Kabar ini tak kayak hadiah. Aku tadi bapakan pengen ngasih hadiah anak-anakku ya ta. Ini teh jajan teh. Bapak ngasih anaknya ya ta. Barakallah. Kim sih. Ini sayang. Jajan kita wis 5 bulan nggak tahu kayak jajan ini. Barakallah, sehat semangat terus. Riki sayang tuh jajan kita tenang, sehat semangat ilmu nih awak kita. Ini cintaku. Jangan ya terus tenang gimana lebih tenang kangen panggilan Fiha. Ayo ini siapa curhat ini Ahmad Ahmad Juhani kembar mau piye lagi Yung sehat sini saya ini sing dek depan ya kita jajan saya wis 5 bulan tidak tahu kayak jajan kita kameramennya yang ngiri kok jadi baik maju Jet tak parah nih tak ambung kapok tuh ya anakku teko Lampung ini ta yes, saya wis 5 bulan ya tau kayak jajan ya ta kita masih tapi tadi ya parahan itu ayo apa lagi wah si Jaka iya ada kisah panjang sama ini cium dulu Badung sing pintar ya pacaran ganteng-ganteng pacaran hilang gantengnya ya coba pacaran maju anak pang dan ini kisahnya panjang ini saya wis pinter ya alim se sim se ya anak pang ini belum dulu ya pinter ya jajan siapa maju Rizky tenan ini ayah melaku nih anu ngetut nih ini di kiri kimse lagi gondrong bisa dia jajan 5 bulan ayah rangai jajan dari ya. Nah ini yang biasa nih anu hadiran nih kita
Aku kelingan iki. Mari ini mau bakso. Barakallah. Cium se. Lu. Ora apa-apa. Ya, cuma Jajan. Sebentar. Tiga sing mingking diparingi 3. Satu. Enggak. Sampeyan paringno. Pinter. Kok ndi? Oh, wis gak apa-apa. Kita enek. Apa maju? Ya, Pak kula mawon. Enggak, amin. Suwun. Salam. Dari kapan? Dari mana? Kalimantan. Oh iya. Barakallah, sehat. Apele dipangan cakot sitok gantian sampai entek. Sitok bersama-sama kalau kurang tak tambahi. Tinggu nyatuk nih perasaan nih nyakot muter. Wih tandane menghargai lah Didi malah orang aku dulu sayang. Oh iya tapi atur tuh nggak nih ayai temriki kalau sehat nyambut kayak ini lancar sehingga bisa ngurusi sampean kabeh nggih. Amin. Dengane mawon. Hitungane apa istiqomah lek ibadah nggih. Aja sampai ke hawa nafsu. Wis to model piye ae wong dek wingi enek masalah berarti mesti ono sing salah. Jadi ora usah ngurupangsa bener. Sing paling apik ki ngurupangsani salah. Masih yota dhewe iso ngomong wong gak ngajar ke ajaran sesat seumpamane wong intine yo ben ora sampai terjerumus dengan ajaran sesat ikan karepe awake dhewe. Oh sing salah sing motong video nih salah ora salah lek enek masalah berarti enek sing salah ngoten niku mawon. Dados kula sepindah untuk yang pertama saya memohon maaf terutama untuk masyarakat Indonesia pada umumnya terkhusus Desa Rejowinangun, karena bagaimanapun juga kemarin itu sempat terjadi kegaduhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa saya. Amin, amin, amin. Dan memberikan kebaikan setelah adanya sebuah kesalahan.
Semoga di balik musibah ini semuanya membawa barokah. Amin. Sebenarnya adanya kejadian kemarin itu, saya itu enggak apa-apa. Bang, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus saya juga adalah pecinta dan juga pengagum dari Thariqah Malmadiyah. Buat saya, seseorang yang dicaci, seseorang yang dibully, itu adalah barokah. Karena supaya kita memandang kepada yang hanya kepada yang memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya adanya kejadian kemarin itu saya tidak apa-apa. Saya sayang sama Pak Polisi itu dibawa itu, ya saya bilang saya senang di penjara gitu. Nggak apa-apa, kalau ini keputusan Allah, saya senang-senang saja, nggak apa-apa. Karena memang apa yang diberikan Allah itu menurut saya adalah yang terbaik. Apalagi di dalam ilmu hikmah itu sudah sering saya sampaikan. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atau pembuktian. Makanya mewedar sebuah ilmu kasapuhan, ilmu jati diri, itu harus berhati-hati. Karena setiap kali kita mengatakan itu nanti akan ada pertanggungjawaban atau akan ada pembuktian. Jadi saya selalu mengatakan kan bahwa hidup itu harus senang dengan apapun yang Allah berikan, dan dibalik setiap musibah itu pasti ada barokahnya. Seperti halnya sini dulu, ini tadi ketinggalan, nanti saya malah lupa mana. Ini preman-preman saya ini. Saling dulu, pinter kok ada nancium dulu. Peluk dulu. Jadi guyu aja di biar ada susah ya ta. Ada semplas. Ya, jajan ya. Saya wis 5 bulan ndak tahu ngai jajan. Iya iki. Sini sayang. Ya Masya Allah. Dan ini anak tersayang loh, iya dah. Barakallah, cium dulu. Benar. Barakallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jajan, aja wis 5 bulan datang jajan ya dah. Nggih, intinya sebenarnya apapun yang terjadi, saya ridho karena itu untuk mendapatkan ridha Allah. Dan adanya kejadian kemarin itu sebenarnya saya senang-senang aja. Nah, saya selalu bilang, ayahmu ini kan selalu bilang dalam setiap keadaan harus senang karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kemarin dibawa sama Pak Polisi itu, dibawa pun juga saya tidak apa-apa, walaupun toh saya ngerasa ya saya nggak seperti yang dituduhkan, tapi ya tidak apa-apa. Karena buat saya sesuatu hal yang terjadi itu bukan karena ini, bukan karena itu, tapi memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebenarnya apapun yang terjadi ya semuanya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pisah dengan istri atau jauh dengan istri ya nggak apa-apa. Dari situ bisa lebih mensyukuri, menghargai waktu bersama. Karena waktu masih sebelum dibawa Pak Polisi itu kan kurang begitu menghargai waktu, terutama waktu sama istri. Repot dengan perang sama dukun, ya kan, terus repot dengan pekerjaan dan juga kegiatan, sehingga ketika jauh itu jadi kayak pacaran gitu loh sayang. Jadi kayak sama umimu itu jadi lebih sayang sekarang itu, karena kayak pacaran. Makanya pisah itu pun ya tidak apa-apa.
atau juga jadi pembelajaran, nanti pada akhirnya juga pisah, meninggal dunia, tinggal istri dulu atau suami dulu atau bersama-sama. Pada akhirnya semua yang ada di dunia juga nanti pada akhirnya akan berpisah. Ya tidak apa-apa. Dan sebenarnya kemarin juga waktu di bawah itu ditaruh di sana itu di kamar itu ya tidak apa-apa, karena lebih banyak waktu untuk beribadah, berzikir. Karena ketika di rumah itu kan terlalu banyak kegiatan, secara zahiriahnya, secara batinnya kan kurang ibadahnya, karena memang waktunya lebih banyak digunakan untuk terima tamu, untuk bikin konten dan lain sebagainya, sehingga untuk zikirnya itu berkurang. Mungkin Allah berkehendak supaya lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semuanya ada hikmahnya. Nah, sebenarnya yang paling membuat saya itu sedih, ya, yang membuat saya paling sedih dari semuanya itu sebenarnya hanya satu. Kalau masalah-masalah yang lainnya itu kan buat saya ya tidak apa-apa. Ini pun ya tidak apa-apa. Cuman yang paling berat lah kalau menurut saya ujiannya, atau yang paling berat itu ketika itu saya benar-benar nggak tahan waktu di sana itu. Biasanya saya masih bisa tenang, tapi ketika mendengar bahwa anak-anak saya itu dipulangkan, itu saya wallahi nangis saya itu. Nangis saya itu. Karena ya Pak Rete tahu lah, saya itu dari mulai cari rongsok begitu, siang malam jadi pemulung, bekerja siang malam, bahkan di sini saya bikin konten dari mulai pagi sampai siang sampai malam, ya saya terima tamu, saya gak pernah tidur malam selama 7 tahun. Hanya pokoknya setiap selesai terima tamu malam entah jam 12 selesai lah, saya langsung berangkat ke hutan. Itu semuanya saya lakukan itu hanya ingin hidup dengan anak-anak saya. Semuanya itu saya lakukan untuk anak-anak saya, untuk anak santri saya. Saya pengen anak-anak saya, untuk siapapun lah yang datang ke sini, yang jadi anak saya, yang berada di sini itu bisa ngaji. Hanya itu saja sebenarnya tujuan saya, tidak ada yang lain. Jadi tujuan saya dari dulu itu sebenarnya semua yang saya lakukan itu, saya itu hanya pengen bikin pondok pesantren. Kenapa? Karena dari kecil waktu ayah saya pulang ngaji ke kampung-kampung sebelah gitu, naik sepeda ontel, saya digendong ulang ngaji ke musola-musola. Itu beliau selalu menceritakan pengen nanti saya kalau besar di pondok pesantren begitu, dikirim ke Jawa begitu. Terus selalu beliau menceritakan tentang kehidupan di pondok pesantren. Jadi waktu beliau dulu di pondok itu, di pondok Paron di Ngawi, cerita sama saya bahwa dulu di pondok pesantren itu seperti ini begitu. Salah satu contohnya bagaimana beliau takdim sama kiainya. Itu benar-benar membuat hiroh, membuat semangat buat diri saya. Wah, saya sampai menggebu-gebu, wah nanti saya mondok gitu. Dan beliau juga selalu menceritakan pengalaman beliau secara ilmu hikmahnya, kayak seperti bangun masjid, waktu itu banyak yang datang, terus nggak ada makanan, terus akhirnya laporan ke Bunyai laporan ke Abah Yai, ternyata yang bantu banyak sedangkan masaknya dikit. Terus Abah Yai itu
nyuruh ayah saya untuk ke siring gitu loh, bawa bubu ditaruh, suruh naruh di siring. Dia ditaruh aja, padahal di situ tidak ada sungainya, tidak ada airnya gitu. Terus baru ditaruh, baru berapa menit sama abahnya ini suruh ngambil lagi. Ternyata di bubunya itu tidak ada lelenya begitu. Nah itu ya, cerita-cerita yang seperti inilah membuat saya itu cinta gitu, kepada ilmu hikmah itu. Inilah yang membuat saya itu cinta sekali dengan ilmu hikmah. Dan ada cerita dari ayah saya bahwa dulu ada anak lurah itu yang dipondokkan di pondok abah saya itu. Nah ketika di situ anak lurah tadi itu sangat takdim sekali gitu sama abah yainya itu. Kerjanya setiap hari itu nyuci sandal gitu. Sampai akhirnya ayahnya yang lurah itu yang mondokkan anaknya di situ itu kaget tahu anaknya itu seperti itu. Akhirnya beliau itu marah lah, lurahnya itu, anakku tuh di sini tuh tidak tak suruh jadi pembantu lah seperti ini kayak gitu. Saya itu anak saya itu pengennya pinter gitu. Terus akhirnya dipanggil lah anaknya. Sabah ya ingin namung matur, saya nggak nyuruh anak jenengan yang seperti itu gitu. Nah terus anaknya dipanggil, beliau itu bilang anaknya itu, kalau intinya beliau itu bertanya sama ayah, lah sing jenengan karep niku kula niku teng pondok niku pripun to Bah, ngoten. Ya ben pinter. Mulai ngoten monggo, tadi suruh ngambil semua kitab itu, kitab kuning semua diambil, mulai hikam semuanya diambil. Nah ternyata beliau itu hafal gitu, tanpa membaca beliau itu hafal. Nah cerita-cerita yang seperti inilah yang akhirnya itu menumbuhkan giroh saya untuk pengen mondok gitu nanti. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Saya baru kelas 5 SD, belum sampai lulus, ayah saya sudah terkena penyakit paru-paru, sehingga tidak bisa untuk mondokkan saya. Jangankan untuk mondokkan saya, untuk makan saja tidak ada. Sampai akhirnya saya bekerja nunggu burung di sawah itu, nunggu padi itu, terus nyangkol, pokoknya semua hal saya lakukan lah, yang penting ada rezeki yang halal seperti itu. Sampai akhirnya ibu saya harus merantau jadi pembantu rumah tangga. Jadi waktu ayah saya sakit itu, ibu saya jadi pembantu rumah tangga, kakak saya juga begitu. Tapi kalau kakak saya sempat mondok 5 tahun di Brabasan. Saya yang berdua hidup bersama dengan kakak saya. Ini cerita enggak apa-apa ya. Nah ketika saya hidup berdua dengan ayah saya inilah sampai beberapa tahun. Jadi pernah ada, kan saya itu kalau sekolah itu karena ninggalin ayah saya itu sering kalau istirahat itu lari dulu ke rumah gitu untuk nengok ayah saya, karena takut. Saya itu paling takut dulu itu kalau ayah saya meninggal, itu paling takut. Jadi kalau saya sekolah itu, padahal dari sekolah ke rumah itu mungkin sekitar 2 kilo, itu saya sering lari kalau istirahat itu, nengok dulu oh ayah saya masih hidup, balik lagi sekolah, sering putar balik kayak gitu, sering seperti itu. Terus karena saya yang masak itu kan saya, kadang-kadang nggak ada yang dimasak itu, saya kan kerjanya nunggu burung. Akhirnya pulang sekolah jam 1 itu, pulang sekolah itu saya habis sholat itu langsunglah berangkat ke tempat kerja deh ceritanya. Langsung berangkat ke tempat kerja, nunggu burung itu di sawah. Saya langsung berangkat ke tempat kerja. Ayah saya itu tahu kalau saya itu belum makan kan, waktu pulang sekolah itu langsung kerja gitu. Nah ayah saya itu nyusul ke tempat kerjaan saya depan rumah begitu, sambil bawa nasi berkat yang semalam gitu, ternyata belum habis, dikasihkan ke saya. Dan saya ngelihat itu, wah, hati saya meronta-ronta itu. Saya sangat sedih itu ngelihat ayah saya, namanya orang sakit kan, jalannya kan sempoyongan gitu sambil bawa tongkat itu, sambil bawa makan untuk saya itu di sawah itu. Terus akhirnya saya tahu itu, saya lari terus tak ambil itu. Terus beliau itu bilang, nah, sampe niku urung maam kok langsung kerja, ngoten. Nggih ya, tak maam kalau ngoten, saya makan. Terus akhirnya ya wis nang dimangan nggih ngoten. Terus saya mau makan itu
Saya mau makan nasinya itu loh, tak lihat itu nasinya itu basi gitu. Tapi karena saya takut ayahku itu ngerti terus kecewa itu, akhirnya Pak, kulit tak maaf gitu. Tapi saya ngali, saya minggir jauh gitu, saya agak jauh itu biar nggak tahu gitu. Jadi di jauhan itu saya pura-pura makan, padahal nasinya itu basi gitu. Tapi alhamdulillah masih sehat itu. Makanya kayak tadi itu ya, kita ada anak pengamen tadi, anak yatim yang anaknya 3 tak sekolah itu, tadi ngebeliin sepatu itu saya sangat terharu sekali, karena saya dulu pernah seperti itu. Sekolah itu sepatu itu tak tenteng gitu loh, sepatu itu tak tenteng. Tanya teman-temannya kenapa sepatunya ditenteng, udah nanti di sana ya dilepas. Kalau lagi istirahat ya ditanya lagi gitu, kenapa nggak dipakai, oh nanti dilepas lagi. Itu pulang pun ya ditenteng, padahal nggak saya pakai itu karena, wah sini sayang, karena sepatunya itu kayak buaya itu loh. Loh ini anakku datang, barakallah, sehat, semangat, barakallah, sehat, barakallah. Diam dulu, barakallah. Jauh datang ini, barakallah, sehat, semangat. Ini tak kasih buat jajan. Ayah habis 5 bulan nggak ngasih uang jajan. Barakallah, sehat. Jadi intinya yang membuat saya paling sedih itu ketika di tahanan sana, di pondok sana itu hanya satu, ketika mendengar anak-anak saya dipulangkan. Itulah yang membuat saya paling sedih. Sebenarnya kalau semuanya lah, masalah tentang semuanya itu nggak jadi masalah buat saya. Bahkan mungkin kalaupun pondok ini dibakar pun saya juga ya enggak apa-apa. Semuanya tak pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paling membuat saya sedih itu adalah ketika anak-anak saya harus dipulangkan, karena saya berjuang dari dulu, mulai dari tukang rosok sampai jadi YouTuber, bekerja siang malam, itu semuanya hanya untuk anak-anak saya, hanya karena saya pengen tetap kumpul dengan anak-anak saya. Di sini nggak ada yang saya anggap santri atau apa, itu nggak ada, semuanya tak anggap anak saya. Tetapi alhamdulillah sekarang saya mengucapkan, terutama mengucapkan banyak terima kasih lah untuk Abah Ali, untuk kakak saya, karena beliau itu menurut saya sangat sambung sekali dengan saya. Karena apa? Karena anak-anak saya yang paling istimewa atau yang paling bandel itu yang dipertahankan, yang kalau khawatir kalau anak pang nanti pulang jadi anak pang lagi, kalau yang pengedar narkoba. Soalnya ada satu hal yang membuat benar-benar saya itu di penjara itu nangis itu ya, karena saya dengar kabar ada anak saya itu yang dipulangkan itu. Saya jangan dipulangkan, Bah, nanti kalau saya dipulangkan nanti saya di rumah jadi pengedar narkoba lagi gitu. Itulah yang membuat saya itu nangis gitu. Tapi alhamdulillah yang mungkin di rumah masih bisa baik, masih ada orang tuanya yang bisa mondok di tempat lain, itu tidak dipulangkan. Karena memang yang ditempatkan di sini itu benar-benar wis sanak buangan lah gitu. Ada yang dipondokkan dari mana-mana udah tidak kuat, pulang sampai 3 kali 4 kali, akhirnya ditaruh di sini. Alhamdulillah ya betah gitu. Jadi benar-benar buangan. Intinya saya
sebagai orang tuamu, sebagai ayahmu, mengucapkan terima kasih matur suwun sangat untuk panjenengan semuanya yang masih bertahan di tempat ini, yang segelintir orang ini yang alhamdulillah masih berada di tempat ini, dan untuk anak-anakku yang di luar sana terus berjuang dalam kebaikan, sedikit ilmu yang panjenengan dapatkan di sini terus ditebarkan kebaikannya untuk terus baik kepada sesama, cinta kepada negara, berbakti kepada orang tua, istiqomah mengamalkan sholawat dan terus jalankan sholat. Nggih, matur suwun untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah sekarang walaupun tempat kita bukan pondok pesantren, insyaallah kita akan terus berjuang ya, dengan usaha-usaha yang kita buat. Insyaallah kita buat usahanya terus dikembangkan, dirosoknya dijalankan, usahanya apapun jalan, semuanya jalan gitu. Jadi di sini bukan santri tapi kita bekerja bersama-sama, ngoten mawon nggih. Dan juga terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu semua urusan yang ada di tempat ini. Matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.